Oke, selamat pagi Bu Mariska dan Bu Isti. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut kembali dengan podcast dua narasumber kita nih. Udah cantik. Sudah cetar ya, Bu? Bapak ganteng sendirilah aku. Oh, nggak apa-apa lah, Bu. bilangnya Gantianmu gitu. kemarin kan kita semua Tapi kita bapak-bapak nggak semua. seragam. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Hari ini Nggak nggak matching jodoh kita. memang. Baiklah, Bu Mariska dan Bu Isti. Kita akan mulai kali ya, santai. Mulai ya. Kan udah disonggok tadi. Bolu ya, Bu? Oh. Yang Buatan belum bisa saya saya. lagi, buatan saya Spesial. lagi. Nggak boleh promosi. Iya, Bu. Oh, nggak boleh ya. Oh, Kita ya. mulai dari kenalan aja dulu, Bu. Mungkin Bu kita Oh, kenal, iya, tapi kan betul. yang nonton belum tentu kenal, Bu, gitu. Tapi Kenalan udah dulu terkenal sih dong. kayaknya mereka. Ya, Silakan, Bu. Siapa yang mau kenal? Biar Memperkenalkan promo diri dulu. Mariska deh, Bu Mariska. Ya, silakan. Oke, saya Mariska dari program studi Informatika Unpar. Oh, Cukup masih ingat segitu program studinya Iya. masih ingat? Masih Oh, ingat. oke. Mungkin ini berapa tahun sudah di Unpar? Saya berarti 11 11 tahun. 11 tahun. Wait. Baru itu ya. Oh, baru ya. Jangan nanya saya, Pak Fer. Nggak, Ya, oke, lanjut. Isti. Halo semuanya, saya Isti Harini, saya dari program studi manajemen Unpar. Saya 21 tahun di Unpar. 21. Oh, Beda. Bareng ya. Lama ya. Juga baru-baru. Junior. Bu Isti 11, lulus langsung. 21. Oh. Ya, oke. Aku berani nyebut kalau gitu. Berapa? Jadi enak ya gitu ya? 21 juga sama Sama. kayak dia. Kesangkatan Berarti gitu aku ternyata. seumuran. Saya, Nggak maksa ini Mah ya. saya 11 juga. Oh, pas kan jadi. Sama. 21 Oke. 11. 11 ya. Ini om-om satu ini udah kita mulai Ya, aja. oke, Bu. Tadi Kita udah mulai. disebut Oke. ya 21 tahun dan 11 11 tahun. tahun. Kayaknya juga akan lebih lama lagi nih mereka. Sampai selesai umur berapa nanti Bapak Ibu? Bapak. Ibu-ibu. Ibu. Mm-mm. Sampai pensiun, Bu. Sampai Amin. pensiun ya? Perpanjang Oh, kontrak dong. Perpanjang. Panjang, maksudnya setelah pensiun. Mau Kalau jadi guru profesor besar dong. Iya, tapi Cita-cita kalau itu harus jadi informatika harus profesor. up to date. Takutnya kalau udah pensiun saya nggak dong lagi. Waduh, Ilmunya susah. Pak. ilmunya Ilmu yang keras berat. susah. Oke, Mending kita kayak saya. kita mulai, Bu. Dagang. Oke. Nah, kalau tadi sudah dalam perjalanan cukup lama, pasti ini dong ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Saya menyenangkan aja deh, yang tidak menyenangkan gak usah. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan selama perjalanan Bu Mariska, Bu Isti? Aku manggilnya apa? Bu Isti aja. Bah. Oh, Isti pakai sama nama Mariska. aja ya? Bu, dia kaprodi saya harus pakai Bu kalau saya. Oh, jangan bawa jabatan, Pak. Oh, iya, iya, Nggak oke. boleh nama Nggak asal. boleh. Oke. Di sini kita lebih tinggi. Oh, Nggak boleh juga. Kita panitia, Bu, di Oh, sini. Oke. iya. Ya. Pengalaman Yang paling berkesan berkesan apa? selama di Unpar. Boleh yang membuat berdarah-darah, menangis-nangis atau bahagia. Tapi berkesan. Tapi berkesan. Iya. Oke. Jangan bilang door prize. Jangan. Jarang Udah dapat bosan. door prize. Oh, jarang, Oh, tapi artinya dia ini. Pernah. Pernah. Menanti. Soalnya kemarin Menanti. itu banyak yang bilang kalau belum lewat 7 tahun belum dapat door prize. Iya. Oh, bisa sih, betul juga. Ibu udah 11 ya? Mungkin Udah makanya 11 udah dapat. pernah. Kurang banyak doa. Nah, oke. Istighfar Bu biar nanti dapat door prize. Oke, Apa pengalaman yang berkesan. paling berkesan? Kalau saya sih di awal sekali saya memutuskan kerja di Unpar. Jadi dulu itu saya sebenarnya ditawarkan untuk kerja di universitas lain juga. Oh, ada jeda Ada mikir Agak dulu ragu dong. gitu. Jangan sebut merek kan. Oke. Nggak boleh. Nah, jadi kenapa saya memilih di Unpar? Karena saya impress dengan orang-orang di sekitar saya waktu itu, di fakultas, di jurusan. Yang utama adalah karena saya boleh mengutarakan pendapat saya. Oh. Kalau saya milih tempat yang lain, di situ belum tentu ya. belum tentu mereka senioritas sekali, yang kayak saya anak bawang, suruh diem. Kalau di sini saya bebas berpendapat gitu. Oh, tuh Pak Fer catat. Kebebasan Bebas berpendapat. berpendapat. Garis bawah, Bu, udah. Ini baru lagi Beda lagi nih dari Beda kemarin. lagi. Pak. Ibu sih, oke. Bingung saya jadinya. Gak boleh nyontek, kan beda. Iya. Pengalamannya beda. Boleh yang nangis-nangis? Harus Banyak, request tisu boleh. kita nanti. Nanti saya nangis beneran. Pengalaman paling berkesan mungkin hampir sedikit mirip sama Bu Mariska waktu ditawari menjadi dosen di Unpar. Jadi saya baru sidang, terus tiba-tiba kaprodinya menawari saya untuk menjadi dosen. Dek gitu ya. Dek mau nggak jadi dosen Oh. gitu kan ya. Dan nggak berapa lama dari itu saya ditelepon sama Unpar. Oh, Ayo jadi dosen. Itu enak prosesnya ya berarti. Terpanjang. prosesnya enak, Bu. Setelahnya, Jadi yang berkesannya Oh. puhnya. Guhnya kayaknya Jadi apa ini? Ini Jadi menarik nih. kepo. Punya menarik ini. Oh, harus jadi di- waktu awalnya mau menyenangkan. Oh, oke. Tapi ketika masuk ternyata tidak segampang itu untuk menjadi dosen. Tapi kan cinta pada pandangan pertama.
ya karena cinta Ya. pada pandangan pertama, akibatnya terus sampai 21 tahun. Nah. Bu. Seperti itu. Jadi yang berkesan apa tuh, Bu? Yang berkesan mungkin belakangan ini ya Bu ya, ketika kita tuh dapet apa ya, kayak misalnya kebebasan untuk mengekspresikan diri, untuk apa ya, berinovasi. Itu sih Bu sebenarnya. Oh, jadi diberikan ruang ya oleh Diberikan Unpar ruang. ya, supaya kita kalau memang nggak benar ya kita bilang nggak benar, Mm-mm. tapi kita kasih tahu harus seperti apa baiknya. Kalau sudah baik ya kita lakukan. Kurang lebih seperti itu Ya. kali ya. Iya, Oke. betul. Beda banget. Catat Ini ya, agak kalau beda lebih- ya sama Iya, ini harus perspektifnya disampaikan beda nih ya. sebetulnya nanti ya. Nah, kalau tadi kita bertanya terkait dengan pengalaman, kemudian agak sedikit lebih dalam lagi dong ya, siap-siap ya. Karena saya akan bertanya agak sedikit filosofi. Hebat ya, seorang Maria. Lulus nggak Bu Sindu? Aku enggak Ya udah sebut-sebut Bu. Cocok nih, udah sebut sini tadi. berbakat ini. Kok kamu ilmu menerawangnya dijalankan? Jangan. Nah Bu, karena sudah dikasih kisi-kisi Bu. Jadi tahu. Jadi tahu Bu. Nah, Tapi baiklah. saya nggak baca Pak Fer, sejujurnya. Kalau begitu lanjut lagi deh. Setelah pengalaman, kemudian apa sih yang diperoleh dari Unpar selama ini? Dari nilai-nilai yang selama ini sudah diberikan oleh Unpar. Kan nggak mungkin dong saya tes Sindu. Pasti sudah Sudah khatam. gitu ya. Tapi kira-kira nilai apa gitu yang Bapak lagi Ibu-ibu gue hari lagi, ini. nilai-nilai atau kebiasaan apa yang memang dirasa perlu dipertahankan oleh Unpar? Kan kita pemilihan rektor baru ya. Betul. Dan kita perlu informasi itu. Lagi-lagi ini sih pengalaman saya di jurusannya, yang Iya. paling saya suka adalah kedisiplinan dan kejujuran. Itu yang kami konsistensi di jurusan untuk menegakkan itu, kedisiplinan dan Dalam hal apa kejujuran. biasanya, Bu Mariska? Dalam keseharian sih sebenarnya dari perkuliahan gitu ya. Bagaimana ya kejujuran tuh sampai sekecil-kecilnya gitu. Sampai kami punya semacam software khusus untuk bisa memeriksa plagiarisme di tingkat jurusan gitu. Kami punya gitu. Gue nggak lulus. Terus misalnya kayak kedisiplinan kami punya aturan yang ketat gitu ya. Terus ternyata seorang dosen iseng melakukan survei kepada mahasiswa, ternyata mahasiswanya suka loh. Dengan kedisiplinan seperti itu. Suka. Katanya mungkin merasa dididik Baiklah. gara-gara seperti itu. Tapi saya Aduh. itu menurut saya nilai yang perlu terus dipertahankan gitu ya. Selain itu mungkin friendliness ya. Walaupun nggak masuk di Sindu gitu ya. Tapi Oke. maksud saya tuh Kekeluargaan atau Keluarga. friendness iya, beda sebenarnya ya? mungkin kekeluargaan ya. Cuman kan kalau sama mahasiswa sesungguhnya nggak terlalu kekeluargaan, tapi kita cenderung friendly dan terbuka Oke. dengan mereka gitu. Bahwa kalau di jurusan saya mahasiswa boleh panggil kami, ada yang manggilnya ibu, ada yang panggil bapak, ada panggilnya cici, ada yang panggilnya koko, dan itu kami bolehkan. Dan selama pintu kami terbuka, mereka boleh datang curhat apapun. Boleh Selama pinjam uang nggak? Aku udah mau minta buat Iya. jajan. untungnya belum pernah ada yang pinjam. Harus Makmur coba. kayaknya di sana. Harus coba, Pak Fer. Atau anak-anak itu nggak tahu ini. Mungkin tapi anak-anak bisa nonton. Mungkin setelah video ini diputar, Dia udah tahu. Oh, ada ternyata- tiba-tiba ngetok-ngetok, Bu, Bu, belum tolong. makan. Bu lapar, Bu minta uang jajan gitu. Nanti aku bilang deh, karena anakku pengen banget masuk prodi dia. Jadi dia nanti pasti akan jadi lebih tertib sama saya. Dek, tidur. Kayaknya di situ Tambah nggak tidur Bu, coding. Ngoding nggak saya. tidur. Iya betul. Kalau Bu Isti, nilai apa? Nggak boleh sama ya Bu ya? Boleh satu lah. Sisanya Bu. wes, Humanum. Oke. Wah, akhirnya keluar. Lulus. Lulus ya? Lulus ya? Iya lulus. Karena saya melihat bahwa itu yang perlu dipertahankan. Karena sekarang itu Unpar kayaknya lebih bisnis daripada humanumnya. Nggak boleh ya? Boleh Oh, dong. Oh boleh. Boleh. Tapi boleh diperjelas nggak dalam hal apa gitu misalnya? Kan kita memang sedang dalam proses untuk yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita coba untuk minimalisir supaya tidak terjadi. Saya tuh tidak pintar berkata-kata sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang jangan juga terlalu humanum tapi salah kaprah. Tapi kita juga memang kita perlu harus apa ya, ngelihat gitu loh. Misal ya, kayak ada anak yang sangat-sangat butuh beasiswa. Tapi untuk proses mendapatkan beasiswanya tuh kayaknya tuh rumit banget. Itu pernah saya alami sampai akhirnya kita carikan sendiri beasiswa dari luar, Bu. Oh oke. Gitu. Jadi Apa dari karena prosedurnya tidak bisa dipenuhi oleh enggak, kadang-kadang kan mahasiswanya? time limitnya udah habis. Oh, Sementara mungkin pengajuannya anak ini terlambat. Mungkin kita juga taunya terlambat.
misalnya gitu kan ya. Karena pengajuan sudah habis, dari fakultas sendiri tidak bisa, harus maju ke atas. Dari atas kadang juga nggak bisa juga cepat gitu kan ya. Ya akibatnya ya kita memanfaatkan mitra-mitra ya untuk bantu itu. Misalnya salah satunya seperti itu. Masih banyak lagi sih Bu sebenarnya. Ya kan ada salah 1, salah 2, salah 3, salah 4. Boleh Bu? Ya. Harus banyak dong. Kita butuh banget ya Pak. Betul. Abis ini aku Masukannya. dikeluarin sama Enggak, Unpar. udah 21 tahun. Iya, Kagok katanya. Yang bagus Nyambung. sekarang yang bagus. Ya misalnya kayak misalnya dosen kontrak tidak boleh cuti hamil misalnya. Oh, baru tahu saya loh. Adalah waktu itu langkah-langkah yang agak sulit gitu ya untuk mendapatkan itu. Nah, ya seperti itulah ya. Tapi saya nggak tahu ya apakah memang waktu itu karena ada masalah tertentu atau tidak, tapi kami mengalami seperti itu. Dosen kontrak tidak boleh Agak sulit untuk mengajukan cuti cuti hamil. hamil. Tapi memang mereka tidak punya. Tapi mereka punya hak cuti nggak sih? Kalau secara dinas ketenagakerjaan mereka punya hak cuti hamil. Seperti Iya sih, itu. harusnya sih memang mungkin balik lagi ke kebijakan masing-masing dan itu barangkali menjadi PR ya. Kalau memang itu terjadi, mungkin kalau berbicara kesetaraan gender, banyak banget kan ya. Sekarang banyak fakultas juga yang ngomong tentang apa namanya? Yang kemarin itu baru saja disahkan Satgas. kayak gitu. Nah, itu mungkin juga harus benar-benar dong konkret ya, nggak cuman sekedar proteksi dari sisi perempuannya tapi tidak melihat undang-undangnya. Ini saya dipecat Gitu. deh. Satgas. Oh, Saya Satgas keliling Hansip. Hansip. Itu satpam. Beda, beda. Bu. Oh, beda-beda. Kebiasaan Bu RT. Jadi biasa ngatur ini siapa ya gitu. Nah, itu adalah sebuah nilai atau kebiasaan yang menurut Bu Isti, Bu Mariska berdasarkan pada pengalamannya. Tapi Bu Mariska kok banyak di level jurusan ya. Kalau di level universitas memang tidak ada Bu yang berkesan. Ya saya baru inget sih. Berkesan juga itu ya, berkesan buruk. Berkesan buruk, ini menarik nih. Saya inget-inget dulu ya kejadiannya. Kita nggak salah pilih. Kita nggak salah pilih. Sumbernya. Iya. Jadi waktu itu saya sedang observasi gitu ya. Nah masalahnya setelah dimulai observasi nggak taunya saya hamil. Oh, oke. Oke ya. Nah terus akhirnya terpaksa kan sebentar. Kalau nggak salah waktu saya harus tes kesehatan pas beres observasi itu tepat atau mendekati saat saya melahirkan. Sehingga si tes tuh harus diundur. Oh, Gitu oke. ya. Harus diundur, nggak bisa langsung gitu ya. Karena baru melahirkan. Diundur sebulan apa? Kalau nggak salah, saya lupa deh, sebulan atau 2 bulan. Dan itu waktu Ibu cuti ya, berarti kan? Waktu cuti dan masa observasi sudah berakhir. Nah, di 1 atau 2 bulan saya lupa itu. Pokoknya nggak mau digaji, nggak gaji. Kan soalnya status kamu nggak jelas apa, sedang cuti. Observasi udah beres, tapi nggak bisa tes. Ya udah nggak cuti. Nggak dibayar, nggak digaji. Oh. Jadi oke. saya sempat nggak digaji, terus fakultas berusaha dengan kami kasih pinjaman uang gitu. Ya dengan sombongnya saya bilang, ya sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget gitu ya, cuman it's strange ya, di tengah cuti hamil orang sedang butuh-butuhnya uang, nggak digaji pokoknya gitu Hanya ya. karena belum tes. Karena kesehatan belum tes dia. kesehatan. Ya lalu waktu itu saya ketemu dengan WR2-nya gitu. Terus ya udah saya bilang jadinya cuti hamil saya sampai kapan? Ya 3 bulan sejak mulai cuti. Loh kan saya 2 bulan nggak digaji, nggak dihitung dong harusnya. Iya. Bener kan? Oh. Kan saya berarti dihitung bukan pegawai sini. Saya bilang begitu. Akhirnya menyerah. Ya sudah gitu. Digaji? Enggak. Oh, tetap. Gaji tetap nggak dikasih 2 bulan. Tapi saya cutinya ya tidak menghitung 2 bulan yang saya tidak digaji itu. Jadi Oh. tambahkan cutinya Iya. ya Bu. Cutinya ditambahkan. Dan itu 11 tahun yang lalu ya. Enggak, itu kan saya kontrak dulu Bu sempat. Saya tuh sempat itu kontrak. tahun 2013. Gitu. 9 tahun yang lalu. Nah, itu saya melihat memang Unpar banyak tuh. Jadi ingat nggak kita pernah dapat survei tentang kepuasan terhadap Ya. Layanan. layanan. Tiap Ya, tahun kan? dosen-dosen saya ketawa-ketawa. Layanan sih nomor 2, nomor 1 kebijakan. Karena segala keanehan terjadi karena kebijakan yang aneh. Jadi Iya, kebijakannya betul. berubah-berubah terus. Dan kemarin ada yang komplain. Jadi kadang berhenti, nggak tahu Iya. harusnya sampai ke bawah tapi berhenti hilang gitu. Tiba-tiba Informasi hilang gitu ya. informasi Informasi hilang, hilang. tiba-tiba muncul eksekusinya seperti Betul, itu. Dan betul. itu mungkin memang kebiasaan yang tidak baik ya. Tidak baik. Dan sebaiknya untuk kedepannya yang model itu tuh harus dipangkas. Betul. Termasuk aturan yang tidak transparan. Hmm. Gitu kan, itu kan
Ya udah, pokoknya tiba-tiba saja ada Ya. aturan itu. KPI tiba-tiba dihapuskan. Kita nggak tahu apa-apa. Emang Ada yang KPI dapet. Nah, ini Ada baru yang lagi. Itu Gitu. gosip kali Bu. Itu nggak KPI. Loh, coba. Pendik apa? dapet. Oh iya, Tendik dapat. Mm-mm. Cuman disesuaikan secara nominal kan kemarin. Itu kan nggak gosip, kita dapat 2 kali KPI. Benar? 2 kali. Setelah Habis- itu mana? Belum Bu, belum. Tahun Saya ini- belum sempat ke bank. Loh. Salah. Tahun, jadi nggak mungkin. Oh, oke. Ini Tidak yang nanya transparan. jadi deg-degan habis gini. Iya. Kayaknya Nggak Bapak apa-apa. salah pilih narasumber. Kami mencatat nanti bagiannya KPI mohon dibayar. ya, nanti divisi acara aja yang menyampaikan di gathering Bu. Saya jadi Enggak. curhat. Tapi Terus. memang itu betul sih. Kalau sampai kemudian ada beberapa aturan yang tidak baik ya dalam pelaksanaannya. Buat saya sih seperti tadi pengalaman Bu Mariska, tapi hebat loh. Kalau saya mungkin udah bete, udah kesel, Sudah hilang. mendingan gue cari tempat lain aja yang bisa menghargai. Kok aturan seperti itu gitu kan. Siapa juga yang sebentar ya, kamu kan masih observasi, jangan punya anak dulu kan, nggak ada hak juga Iya, seperti iya, itu iya. ya institusi. Apalagi ini lembaga Katolik harusnya juga Humanum bisa kan, lebih Bu? humanum. Mungkin dulu Iya. kurang disebutkan humanumnya Bu Isti. Jadi terlambat sehingga Tapi perlu itu yang beberapa pertama kasus. loh, Bu. Betul. Yang pertama kan humanum itu kita Iya. selalu mengakunya kita humanum. Iya betul. Mungkin Bu Mariska lupa mau bilang, "Hey humanum, where have you been?" Marah-marah Oh, enggak ya? aja. Protes, protes aja. Iya. Sebenarnya mungkin kalau aturannya disosialisasikan, mungkin kita nggak akan terlalu emosi gitu ya, Bu. Kita ya? siap lah. Nah, tapi karena aturannya tuh bisa berubah sesuai dengan ya nggak tahu siapa gitu ya. Saya jadi Tiba-tiba ingat nggak ada. gitu. Kemarin nih ada beberapa teman begitu ada isu tertentu yang sekarang lagi hot nih ya gitu. Jadi bukan hot pembelajarannya Bu Mariska. Oh, oke. Hot gossip. Oke. Bilangnya gini, SOTK aja si A mikirnya dijalankannya seperti ini, si B ini, si C ini, si D ini. Multitafsir. Multitafsir gitu. Ini kan harus dibereskan dulu. Kalau memang berjalan dengan baik, dibereskan dulu. Terus saya bilang, loh, saya kan nggak nanya, saya cuma menyampaikan aja, jangan ditembak dong saya. Tapi disampaikan dong Bu, Ibu kan Iya. pejabatnya. Wah, jadi kena lagi. Ya. Tapi itu PR sih ya, bahwa Unpar harus berbenah gitu. Iya. Di luar juga bahwa harus berlari cepat. Yang Unpar itu juga ya. Setuju. Sekarang kompetisinya kan semakin ketat. Nah, Mm-mm. kalau kita melihat tadi ada kompetisi, kemudian di dalam harus berbenah, semua itu pasti untuk kemajuan Unpar ke depan. Kira-kira menurut Bu Mariska dan Bu Isti, apa yang harus ditingkatkan? Sekarang kita melihat lembaganya, ya. Secara lembaga, Unpar itu harus meningkatkan apanya sih supaya dia itu bisa lagi ada ini loh cakarnya lagi lah. Kalau dulu kan word of mouth-nya udah kenceng banget. Sekarang sih masih, tapi mungkin sudah muncul kompetitor lain. Iya. Jadi tereduksi. Kalau ilmunya Bu Isti ngomongnya apa Bu? Market share-nya berkurang gitu ya. Nah, itu gimana kalau menurut Bu Mariska sama Bu Isti? apa ya? Harus gimana gitu Unpar? Ya saya cuman lihat keseharian lah ya, gitu ya. Satu promosi. Satu promosi. Nggak mungkin tim promosi 2 manusia. 4 Bu. Oh, 4 oke. Ya. Ya udah 4 nanti tambah manusia. robot. Oke, ya. Bikin. Oke. Bikin deh, bikin. Mana sih? Nanti di shutdown loh. Oh enggak, itu kalau saya pimpinannya. Jadi ngelihat universitas saingan kita, mereka punya satu kantor khusus untuk promosi. Dan kita 4 ya. Ya udah, 4 gitu ya. 4 orang dibayar untuk promosi Seunpareun. entity segede Unpar gitu kan, ya. Terus dibantu oleh yang katanya ambasador. Tahu apa mereka gitu loh maksud saya. Mereka tuh terbatas banget pengetahuannya, apalagi kalau kebenaran tiba-tiba anak informatika suruh promosi tentang manajemen, mereka nggak begitu mengerti. Oh, ambassador itu bukan per prodi ya nantinya. Per prodi direkrutnya, tapi ketika mereka bertugas Harus mereka mewakili bertugas Unpar. Harus bertugas kan Oh, nggak ngerti. bisa milih-milih Iya. gitu. Dan akhirnya saya pernah dengar gitu ya, kebenaran kok promosi di kelas keponakan saya SMA. Wah, Jadi yang Langsung dibicarakan diuji ya. langsung dicari diuji ya. anak mana? Informatika lagi. Wah. Seputar ngomonginnya waktu itu sempat yang ada prestasi naik gunung. Oh, Seven Maitala. Summit. Seven Maitala. Summit. Yes itu gitu ya. Jadi bahasnya cuma bisa itu karena itu yang anak itu ngerti. Gimana dong? Emang susah kan memahami jurusan lain gitu. Terus kan jadi anak-anak SMA itu langsung, hah? Emangnya kita semua mau naik gunung kan gitu. Ini yang ngomong anak SMA. Jadi ya Wah.
promosi udah nggak bisa lah dengan cara sekarang. Iya, betul. Saya nggak ngerti bisnis ya, nggak ngerti Bu. Terus terang nggak ngerti. Tapi yang saya tahu saat kita susah kita invest. Ya, betul. Mm-mm. Saat kita susah kita harus berani invest. Unpar itu sekarang ya itu terjebak kejayaan masa lalu kita teh keren banget gitu ya. Betul. Mungkin secara kualitas kita keren. Udahlah saya akui lah. Secara Iya, kualitas betul. dengan dosen-dosen kita, dengan integritasnya kita itu Iya. keren. Dalam hal itu saya setuju sekali ya. Iya. Kita cukup berbeda dalam hal memberikan layanan kualitas pendidikan ke Setuju. mahasiswa. Betul. Tapi Selalu zaman kita jaga. sekarang Sudah berbeda. udah beda. Kualitas begitu, fasilitas nol, Ya. itu jadi bahan omongan. Kualitasnya keren, ngantri lift setengah jam. Ya. Itu nggak keren, jadi bahan omongan di Twitter gitu loh maksud saya. Mensana in corpore sano. Naik tangga. Naik artinya. tangga, masalahnya itu. Masalahnya Iya, Bu. tangganya di mana? Menurut Nggak saya keren. nggak bisa. Tapi Itu saya satu juga ya. suka tersesat di PPAG Betul. loh. Karena nggak ada signage ya, Bu. Iya, Iya. kita harus ngapal. Harus ngafalin utara, Betul. barat, selatan. Nah, Bu cuma dari Setuju. utara sama selatan, Bu. Iya. Saya nggak Ibu ngerti juga. pakai jam tangan yang agak canggih dong, Saya Bu. nggak pakai jam tangan, Bu. Langsung gitu. Mana utara selatan? Oh, saya suka gitu. Gue lihat dulu ini utara selatan mana ya gitu. Jadi ya gitu ya, menurut saya dan promosi macam-macam ya, selain urusan cuma 4 manusia gitu ya. Cuman ya gitu bahwa secara layanan kita harus tingkatkan Ya, karena layanan itu yang nanti keluar ke Yang akan sana, muncul, yang ya. akan muncul misalnya. Harus serius dan mau bayar sih. Ya. Kalau saya lihat ya, harus mau keluar uang. Marketing cost memang di mana-mana perusahaan Gede. besar pun juga harus besar ya. Di- Iya, Itu juga di institusi pendidikan juga harus seperti itu. iya. Kita harus banyak meng-highlight sebetulnya prestasi siapa, kemudian dikencengin di bus gitu. Kok jadi saya nanti jadi pelajaran marketing ya? Pak? Iya, kan Nggak begitu. boleh. Tapi seringkali kan pengennya sudah dimarketingin, pengennya hasilnya segera. Nah, itu Itu yang jadi masalah kan. gitu. Padahal kan Proses. dana marketing itu kan proses, proses, ya. proses. betul. Benar. Proses dan nggak bisa langsung. Ya apalagi Bu, diserahkan kepada jurusan dan prodi. Dosen tuh nggak ngerti cara promosi. Boleh kok Bu diserahkan. Oh, oke, oke. Manajemen atau Berarti bisnis. diserahkan saja ke Bu Kita Maria bekerja ya. sama ya. Saya Gitu. baru berpikir, Ya wah kan? ini ada celah. Ada Celah. celah. Kita bisa bikin Celah tuh, Bu. bisnis ini, Bu. Celah bisnis itu. Informatika ngertinya coding. Boleh Nggak kok Bu, ngerti ya. diserahkan ke Boleh kami ya. berdua iya. Ya Instagramnya apa? Nah, setelah ini kita ngomong ya Bu ya. Kolaborasi kalau gitu. Iya. ya. Betul. Nah mungkin tujuan senengnya yang begitu gitu. Serahkan ke bawah, silakan ya kamu kolaborasi sendiri. Itu tuh buat saya. Ya, padahal Ya, itu pekerjaan masalah. di level jurusan prodi pun Sangat juga banyak. sudah Sudah banyak sangat banyak. secara administratif ya. Iya. Saya juga suka dengerin nih kalau kaprodi saya, aduh apalagi ini Bu, apalagi udah sok sini, mana yang bisa dibantu. Akhirnya juga kaprodi harus assign beberapa dosen gitu. Iya, Nanti dosen yang ngomel, kok saya lagi gitu. Karena yang bisa mudah untuk mau membantu itu memang di level tertentu Betul, ya. betul, Yang betul. sisanya sih memang agak sulit dan Agak itu sulit. itu umum gitu loh di Unpar itu Mm-mm. nggak bisa, mungkin di institusi lain juga sama seperti itu. Betul. Kalau di saya mah ada Pak Fernando. Oh, Ya. Oh, Pak iya. Fernando Kenapa silakan saya? nanti ya. Dia yang selalu siap membantu. Palu Gada ya? Iya. Aduh, nggak ada. Mulai di Sampai outsource. membawakan acara aja bisa Ya, ya. saya partner sama Bu Maria. semuanya. Satu Aduh. lagi ya Bu ya, satu Iya. lagi selain promosi. Karena saya dari informatika, tentu saja tahu ya arahnya kemana. Sistem Informasi. Ibu jadi dimarahin. Saya Ya catat, udah, Bu. Pak Fernando ya. Ya. Sistem informasi. Oke, baik. Sistem informasi. Oke. Ada apa Bu Ya, dengan sistem. sistem informasinya, Bu? Stop suruh kami pakai sistem informasi jelek. Dah Oke. gitu buat saya. Oh, oke. Ide saya selalu begini. Sistem informasi harus mempermudah hidup manusia. Iya betul. Kalau Harusnya satu seperti sulit. itu. Betul. Kalau saya satu kali klik nunggu 5 menit itu nyusahin gitu aja. Iya. Itu karena apa Bu? Ibu mumpukkan dia ilmunya, kita tes. Terus gak ngerti, gak bisa jawab. Itu Terlalu biasanya karena kompleks, apa? bener. Ya kalau kemarin mahasiswa gini bilangnya. Kita bagus sih sudah pakai IDE, tapi ketika ujian submit rame-rame semua Iya. down. Down. Terus Nah. nilainya jadi nggak bisa, Nggak bisa. karena mereka gagal unggah Iya. karena last minute. Tapi terus kemudian kita bilang ya kamu jangan last minute, nggak bisa. Memang kebiasaannya seperti Iya. itu gitu. Idenya tuh baru muncul pas terakhir-terakhir. Udah Waktu kepepet klik, baru bisa The power of Iya. kepepet itu Iya, jadinya waktu ya. klik ternyata bubar jalan. Hmm. Itu apa karena bandwidth-nya atau apa? Ya itu sebenarnya buat saya masalah kecil satu sisi ya. Itu mah masalah ya server yang nggak cukup sih sebenarnya. Infrastruktur kalau gitu, Bu ya. Itu iya Infrastruktur. benar, itu masalah infrastruktur. Cuman sebenarnya infrastruktur tuh bisa
sebenarnya mudah lah dibereskan. Itu cenderung mudah dibanding masalah kita yang lain terkait sistem ini. Iya. Menurut saya sistem kita ya dibuat, yang membuatnya nggak ngerti proses bisnisnya. Terus bikin aja, menurut gua gini. Iya, gitu. kalau mau ngabsen kehadiran di aku hadir, mau apa lagi di apa. Di tempat Jadi harus lain. buka Iya. banyak banget gitu Betul. ya, nggak bisa yang ya kerennya apa sih Pak Fer yang dia bilang dalam satu genggaman kalau orang bank ya. Ya, Dalam integrated lah ya, di sana. satu genggaman Integrated. kita bisa One melakukan click apa away, saja. Bu. Wah, Kalau klik away. 100 click away sambil nunggu bermenit-menit tiap klik. Habis itu gagal. Habis itu gagal. Contoh kecil, Bu. Semua pernah buka si AK, bener ya? Ya. Lihat ada istilah registrasi awal Iya. dosen Iya, wali. ada. Ada kita istilah itu? Nggak ada. Emangnya ada registrasi akhir? Itu loh, hal-hal kecil Oh. seperti itu. Ya belum masalah proses bisnisnya. Contoh sidang di manajemen sama sidang di informatika, Iya. itu dua hal yang berbeda. Beda. Nggak bisa dipaksa harus sama lah. Kita secara bidang ilmu juga beda. Nah, banyak deh ide saya udah kasih. Misal, sistem informasi nggak mungkin mau mendetil sampai bawah semua beda. Kita ambil kesamaannya di mana? Semua harus mengeluarkan nilai toh. Udah sisanya nggak usah ngatur. Yang penting nilai diupload. Ya mau nggak mau karena kita semua dulu tumbuh sendiri-sendiri dengan sistem kita sendiri-sendiri gitu. Tiba-tiba seperti ini gitu. Ya atau ya dibuat sistem yang nggak ada guna, yang membantu kita sedikit sekali. Coba mau nyari apa? Evaluasi tahap. Setengah mati nggak? Iya. Itu gitu. Jadi kan sistem dibuat kalau cuman gini, sistem dibuat kalau cuman untuk menyimpan, itu belum sistem informasi gitu. Udah satu SKS tapi sini. Oke, nanti ya. Udah, Baik. udah gantian dulu. Nanti ngomelnya panjang. Iya, tenang Bu, tenang. Tarik Tenang. nafas. Ini nggak ada teh Ini kopi Excel. atau mungkin Iya, Jadi panas ya saya ya. AC-nya Harusnya kayak kurang dingin jadinya. kamu mile. Biar Chamomile. Oh iya benar-benar. Bu, mungkin lotionnya bisa. ini tuh Biar nggak, relaxing. ini nggak tegang. Pak Philips dong. Abis ini pijet, dia pijet abis ini. Abis ini. Gitu. Kalau Bu Isti udah dipindahin dulu soalnya. Nanti dia biar- datang lagi. ya, nanti saya Bu gitu ya. Apa yang perlu ditingkatkan Bu Isti? Kalau saya sih sebenarnya promosi itu bukan hanya di tempat bukan hanya di bagian promosi sih. Kalau menurut saya, kita semua harus bisa mempromosikan. Nah, permasalahannya dulu saya pernah dikomplain. Masa sih dosen kayak gitu bentuknya, tampilannya dan sebagainya. Tapi ya, itu jujur loh Bu, dan maksudnya itu kan kita kan Itu saya banget. Kenapa saya kemudian pindah home base? begitu ya Bu ya. Nanti delete. Delete. Untuk ibu harusnya pakai rok. ibu Aduh, saya harus stres ngajar pakai rok. makanya ibu harusnya sekarang Bu, nggak boleh pindah home base Bu. Kan bentar lagi kita bersatu iya. kita teguh, bercerai bareng-bareng. Kayak bareng-bareng gitu. Ya karena apa ya? Tadi barusan ngobrol sama Pak Fernando. Kan anak-anak tuh ngelihatnya itu kan kemasan ya. Kualitas udah setuju. kita nggak usah ngomong lah. Kualitas mah udah Setuju. semua orang juga udah tahu kalau kualitas kita bagus. Tapi kemasan kita tuh tidak berubah. Nggak Iya. usah ngomong berapa puluh tahun yang lalu. Saya masuk ke sini tuh tahun 97. Dan sampai sekarang itu tidak berubah, ibu-ibu, ibu bapak. Bentuknya masih sama Bentuknya ya. bentuk masih masih sama. Oke lah bangunan ada bangunan baru gitu ya. Iya. Tapi overall hal yang paling simpel ya Bu ya, foto. Kapan sih ada foto yang agak gimana gitu? Ya. Itu kan fotonya semuanya lurus. Lihat ini kan semua. Gitu loh, bagus loh. Itu foto waktu aku dia jadi masih kelihatan langsing, jadi nggak apa-apa. Tapi kan buat anak sekarang gitu ya, begitu kan itu. Oh, kok oldies banget ya? Betul. Iya. So old school, not me kan gitu. Not me banget gitu loh. Mm. Ya sorry to say gitu ya, kayak aduh itu betul bagus sih kita menunjukkan bahwa kita Iya. formal. Oke. Tapi anak-anak sekarang tuh udah nggak kayak Udah nggak gitu. cocok yang begitu. Dan sometimes mereka nggak pikir panjang bahwa oke, saya akan pilih sekolah yang berkualitas bagus, nanti saya akan jadi apa. Itu nggak kayak Setuju. gitu. Mereka tuh pengen sesuatu yang hidup ya, yang lively gitu. Kuliah tuh sesuatu yang menyenangkan yang beda sama SMA. Begitu masuk, ya bentuknya kok gini ya. Gitu loh Bu. Kayak tertipu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ya penampilan dosennya juga ya mungkin Ya. nggak perlu yang harus yang tiba-tiba yang gimana gitu, tapi at least tuh kemasannya tuh enak gitu loh buat Benar, kita. benar. Ruang Benar. kelasnya itu kan live hidup Iya, gitu ya, iya. nggak lurus-lurus gitu Nggak doang lurus-lurus. gitu loh. Kursi kayu. Kursi kayu. Itu gitu. legend Ya. loh. Legend itu. Jadi kalau kemarin Alumni ngobrol datang ya? sama alumni ya, apa yang pertama kali diingat?
kursi yang kayu. bikin pantatnya sakit. Kursi kayu. Bu, we have to move on. Ah. Bukan hidup di history. Betul. History itu ada. Kita nggak boleh melupakan sejarah. Tapi kita harus maju. Maju. Terus gimana tuh kursinya? Buat aku aja. Disimpan. Disimpan. Khusus reuni, Bu. Khusus reuni. Dijual. Ini Iya kan? ngomongin itu ya, Bu. Ya. Saya jadi bisa memancing. ingat bisa memancing ya. Ini kalau di saya itu masalahnya ruang lab saya itu, lab komputer. Jadi masa ada anak SMA yang ditanya, kenapa sih nggak masuk informatika Unpar? Apa jawabannya? Apa Labnya terpencil. Ya terpencil. naik angkot ya. Gimana kita mau jualan saat lab saya di semi basement, Bu? Semi basement. Terus biasalah nggak bisa diindah-indahkan ya, udah mentok seperti itu. Terus tiap minta komputer, saya pernah minta komputer baru karena emang udah obsolete ya, saya harus beli. Terus ditanya apa coba? Sama WR2 saat itu. Oh, kalau minta komputer nanti yayasan nanya apa yang bisa diberikan kembali kepada kami. Terus kan ya, me being me gitu. Mahasiswa Saya saya bilang, banyak. Bo, yang namanya lab komputer itu adalah kekuatan utama kami. Jadi jangan nanya kami bisa ngasih apa, itu mah kewajiban kita harus sediakan. Iya. Dan betul. ujungnya Bu Fasilitas. dikasih komputer yang jelek lagi. Aduh, nasib ya. Nasib Bu, ya. Karena kita sering berpikir bahwa fasilitas itu investasi yang maksudnya Nomor sekian. Iya. Iya. Heeh. Padahal Sementara mungkin itu harus bareng tonggak ya. jualan kita kan sebenarnya. Tapi nggak cuma bisa kualitas infrastruktur saja, tapi harus dibarengin, jalan bareng lah ya. Dosennya kemudian ditopang oleh Fasilitas. fasilitas Iya. gitu yang memang harus mulai saatnya. Betul. Terus kalau aku lihat juga komplain mahasiswa tuh gini, Bu, kenapa sih nggak bikin apps aja Iya. supaya mudah buat Iya. mereka? Kemudian jangan kan apps deh Bu, internet dulu aja deh dibenerin. Pada saat kemarin ujian, karena kan kalau di mata kuliah di bisnis itu ada beberapa yang memang harus pakai spreadsheet. Akhirnya kan mereka harus unggah kan. Iya. Yang ada saya lihat beberapa dosen merelakan kuotanya karena Iya. nggak bisa ngakses jaringannya kan. Iya. Jadi ya sudah nih ada Tethering ya? tethering beberapa yang ini nanti passwordnya ini, yang ini passwordnya ini. Jadi harus kita berkorban. Betul. Sebetulnya itu kan tidak baik kalau dianggapnya ya kan kamu yang mau, karena ini kita berbicara ke depan. Jadi word of mouth yang bagus itu seperti apa? Ya. Kalau mahasiswanya bisa bilang, oh iya kita mau download, mau ngapa-ngapain gampang kok, internetnya canggih. Iya, iya. Dengan Bandwidth sendirinya. gede. Iya. 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 Heeh. Betul, Pak Fer catat infrastruktur. Kemarin Sudah juga fasilitas memang itu. banyak yang kalau dari sisi mahasiswa mereka mengatakan seperti itu. Tapi lebih banyak ke arah itu loh Bu, kalau IDE. Maksudnya dari sisi ngekliknya ya itu susah sekali kalau pas Dan ujian. lama, Betul, terus kalau misalnya mereka mau ngisi kehadiran, itu juga suka Rumit. crash, rumit Betul, gitu. Itu hal-hal sepele Bu yang bikin mahasiswa pengalamannya buruk dan Iya. cerita lagi ke orang lain. Betul. Jadi Iya. itu part of promotion loh sebenarnya. Iya, Betul. iya. Sadar nggak sadar ya. Jadi memang harus ada biaya khusus yang harus diperhatikan oleh Unpar dan tidak boleh dilupakan Iya, di Benar, bagian itu. benar. Oke, nah menarik nih. Kalau begitu kan ini menjadi PR untuk pemimpin yang ke depan ya. Tadi yang disebutkan Bu Mariska dan Bu Isti. Kira-kira pemimpin yang harus punya karakter seperti apa dong? Kalau begitu yang bisa menjawab tadi yang kita lihat bahwa ini harus diperbaiki, ini bagus untuk Unpar ke depan. Nah, dia perlu punya apa gitu? Skill apa atau talent apa? Menurut Bu Mariska atau Bu Isti yang seperti apakah? Bisa he or she ya, kan kita nggak tahu tuh akan laki-laki atau perempuan nantinya. Ya mungkin tentu saja lah ya punya visi, mau kemana, ke arah mana sih ya Unpar ini ke depan, dan tahu cara mencapai visi tersebut gitu Oke. loh. Jadi mungkin pembuat strategi yang baik, open minded, harus sadar keadaan kita itu sekarang kayak apa sih. Kan kita tahu bahwa persaingan itu sudah mau nggak mau deh, kita mau bilang apapun, nyawa kita itu kan sebenarnya adalah mahasiswa. Iya, betul. Kita nggak bisa Betul. hidup kalau mahasiswa nggak mau ke tempat kita. Iya, betul. Jadi ya berbagai strategi itu bukan hanya punya visinya terus nanti cuman ketok palu di atas di bawah harus nurut. Menurut saya itu nggak benar. Emang strateginya mah harus benar-benar dibikin. Kita tuh kurangnya apa, kita analisis SWOT itulah ya. Terus bagaimana kita mau mencapai itu. Kalau saya sih ngelihat sekarang itu gitu ya yang harus Jadi dia punya dilakukan gitu. kemampuan untuk membaca situasi. Situasi. Iya. Kemudian dia punya integritas atau
mau berkomitmen gitu ya, artinya Mm-mm. mau mengajak semuanya. Kalau kemarin sempat juga muncul seperti ini, harus ada kemauan untuk menyapa ke bawah, turun ke bawah, bertanya ke bawah, tapi nggak cuma sekedar bertanya doang, nggak ada eksekusinya. Setuju. Karena kan terkadang dari level bawah pun juga mereka bisa memberikan informasi yang ternyata memang harus itu Betul, dilakukan gitu. Betul. Kalau Bu Isti apa kira-kira? Kalau saya mungkin sedikit apa ya, pemimpin yang sekarang menurut saya ya bisa berbedakan untuk tiap orang, tapi menurut saya sudah cukup bisa merangkul bawah kalau menurut saya. Jadi sudah bisa, saya sih pribadi merasa bahwa sebagai yang di bawah itu merasa ditanya sebenarnya. Jadi ketika merasa diajak ngomong, merasa cukup diayomi. Itu. Nah, cuman untuk yang ke depan mungkin harus lebih tegas kayaknya ya. Harus lebih tegas, Harus lebih firm gitu. Maksudnya bahwa oke, arahnya ke situ. Ayo ke situ, kita barengan nih bersama dari yang bawah, kita bersama, ayo kita barengan. Gitu. Jadi bukan cuman apa ya? Bukan cuman mimpi ke depannya ada, tapi hayu kita bersama, rengkuh bawah, hayu gitu. Bersama. Ada ini ya, ada path-nya untuk menuju harus ngapain aja, Iya. itu harus Karena- jelas. Karena kan ya. kita kan yang di bawah kan kita hanya, ya kasarnya kita punya mimpi, kita pengen bareng, tapi kalau misalnya tidak bersama-sama bergandengan tangan, gimana caranya gitu? Betul. Oh betul. iya. Pengen lari bersama sih, cuma yang Benar. jadi masalah Kayak kadang-kadang. judul lagu. Iya nih. Oh ya gitu ya. Kadang-kadang larinya nggak itu. Enggak. Ada Kadang-kadang sprint, ada yang mungkin saya salah ya. Cuman kadang saya pengen sesuatu juga emang cukup bottom up gitu ya. Kalau sekarang gimana? Coba mau lari bersama. Karena menurut saya kadang-kadang yang ingin dicapai itu boleh nggak ya? Boleh Bu, tenang aja. Di sini tidak ada yang kemudian akhirnya kalau misalnya oh ya sini kok ngomongnya kayak gini ya, besok dia SP. naik gaji, gua SP gitu. KPI nggak keluar. KPI nggak keluar. emang semuanya Oh, semuanya nggak keluar. Ada adjustment loh. kayaknya hot gossipnya tuh memang KPI ya. Tenang, mau ada THR. Oh iya iya, THR kedua. Dipotong pajak, Bu. Oke. Sebenarnya saya ngerasa memang kepemimpinan yang sekarang itu satu sisi cenderung lebih ramah ya dibanding dulu-dulu. Iya, Kenal betul. gitu ya. Ya. Kenal gitu. Dan yang di bawah tuh dikenal semua loh, Bu. Iya. Kenal. Mau nyapa. But that's it. Oh, oke. Sayang ya. Iya. Jadi nggak mau memanfaatkan itu bahwa ayo kita kerja tim. Yuk coba agak bottom up. Jangan cuman kadang-kadang saya melihat mengejar kewahan gitu. Wow, keren banget. Dalamnya kopong ngadaan. Misalnya gitu. Jadi agak bottom up gitu. Bottom up itu kan artinya ada plan, mengapa sih kita lakukan itu, terus kita sehingga orang-orang mungkin punya, walaupun yang nyenengin semua orang nggak mungkin, but some people ya mau gitu, yuk kita kerja bareng gitu. Kalau butuh yang kayak gini nggak Bu? Aku potong. Butuh yang seperti ini nggak, misalnya pemimpin itu juga dia harus berani kalau dia melihat ada ide yang bagus, tapi ada konsekuensi dan dia mau. Oke, kita jalankan. Nanti kalau ada apa-apa itu tanggung jawab saya. Perlu sampai segitu nggak? Perlu. Kira-kira. Itu sebenarnya masukan saya yang kedua bahwa Kecepatan Kecepatan, saya. Bu. Oke. Ya udah, oke. itu Kalau nerawang ya. Oh ya, nerawang. Nerawang, Kalau ya. di ekonomi sih sempat mengalami itu dengan pimpinan yang sekarang. Jadi kita nggak ada komplain soal itu. Oh, Jadi apa yang kalian mau, hayu kami backup. Oh, oke. Oh. Cuman Tapi permasalahannya masih memang level fakultas enggak ya. di atas, Bu. Oh, udah Justru level yang di di atas. atas. Justru Oke. tersendatnya di level bawah. Oh, bawah. Tengah. tengah. Pengalamannya Tengah. beda. Kalau kami tersendatnya di level atas. Jadi mungkin berbeda Sendatannya ya, dari- hambatannya Oh, beda di iya. mana-mana ya. Sambatan. Beda-beda. Iya, itu kalau jantung udah Udah di udah IP, udah rest in peace kayaknya. Untungnya Kayak kalau di saya sumbatan. itu nggak pakai ring, nggak pakai itu. Udah ya. Pokoknya tol aja Iya. lurus ya. Cuman masalahnya tolnya disumbat di tengah-tengah. Itu gate tol, Bu, mungkin tengah. Ibu ngetep Harus dulu ngetep dong. dulu. Ngetep dulu. Buka masalahnya. Iya. Ibu belum isi berarti imannya ya. Ngetep. Kadang kan saya mikir gitu. Kalau saya sih arahnya lebih berani berjuang untuk kebaikan. Betul. Kalau saya lihat sekarang ya, ini tren, Ya, tren ya. in general. Yang disukai itu justru yang ya we are okay, kamu apapun itu saya dukung. Itu nggak benar. Kita harus cari, kita kejar yang terbaik. Ayo diperjuangkan. Iya. Termasuk salah satunya memperjuangkan nasib dosen menurut Iya, saya betul, iya. dan pegawai. Unpar
Unpar tuh ya nggak bisa gitu. Aduh, kita tuh besar banget. Kalau nggak ada dosen dan pegawai, you are nothing, nggak ada gitu. Iya, betul. Nah, saya tuh kadang-kadang merasa tidak diperjuangkan gitu ya. Contohnya Kok agak tersendat ya? beban kerja dosen. Oke. Oke. Ya, betapa kadang kenapa sih kok bikin kebijakan seperti itu? Tahu nggak di bawah itu bagaimana? Dosen tuh kalau ngajar praktikum itu gimana sih? Nah, Hmm. itu. Emang dipikir kalau praktikum dosennya bobo di sini, terus yang kerja asisten? Padahal praktikum itu lebih susah dibanding Betul. kalau kelas biasa, Bu. Ini kan dosennya itu mau praktikum juga tuh ngajar, mau respons itu ngajar gitu. Kenapa sih itu menurut saya kan nggak memperjuangkan kita ya. Terus saya merasa kadang-kadang nggak percaya ya integritas saya ya sampai harus aku hadir, check in check out. Why gitu? Dan aku tidak mengisi dan Iya. digaji no. Uang kehadiran deh, uang kehadiran ini ya. Saya 59.000 lo bayar. Saya kadang-kadang ada, 59.000. kadang-kadang Iya. 3 kali doang ya. Hanya 3 kali Iya, lah 3 lengkap. kali. Yang lengkap. Kadang ada suatu hari gitu ya, udah kerja keras sakit kepala migren, terus baru sadar sampai rumah, ya ampun guys ya aku hadir. Artinya Iya. saya tidak dinilai bekerja hari Iya. itu. Betul, betul. Jadi kalau saya mungkin orang-orang bilang apa sih susahnya, udah aja. Kamu makanya disiplin check in check out. Kalau saya ngeliat itu lebih, ya mungkin karena Padahal tukang mikir ya. kita kerja lebih daripada itu. Nah, kenapa sih gitu? Bikin sensor dong, Bu, yang bisa ngebaca. Langsung baca gitu. aja. Set, langsung. Iya, face recognition kami otomatis. Kami sudah buatkan sih. Kan Oh, udah. dibuatkan. Sombong kali nggak Tolong dibayar. tolong itu sosialisasi, Bu. Cuman Untuk- ya udahlah ya, untuk yang itu nanti fakultas saya omongin saya, di luar. gitu. Oh, di luar ini. Di Ini di luar. luar, Bu, di luar, Bu. Habis ini kita ada Ini. bisnis banyak, Bu. Ya, soalnya dia sebel tadi waktu dia udah migran, nggak sempat ngisi, dianggap nggak hadir. Nggak dapat uang hadir, potong cuti lagi. Iya. Potong cuti. Akhirnya Iya. itu kalau buat saya dan mungkin banyak teman-teman lain, bukan masalah uangnya kan. Iya. Iya. Betul, Tapi betul. saya merasa Penghargaan. kenapa saya dihargai kok Kepercayaannya. kayak gitu? Saya ini tenaga profesional, sekolah sampai S3. Kurang Iya. apa Iya. ya gitu loh. Jadi itulah menurut saya perjuangan yang harus dilakukan tuh sampai level yang Iya, kayak gitu-gitu iya. loh, Isti Iya. ya. Yang kami kemarin akhirnya ini berlomba-lomba pada nge-print nunjukin siapa yang paling tinggi dapat uang kehadiran. Oh, Saya menarik. ranking terakhir. Tampaknya Ya saya nol juga Bu, begitu. mau bagaimana lagi? Habis emang lupa ya begitu masuk udah langsung konsentrasinya. Oh Kayaknya ya saya harus yang paling rajin bekerja. Pak Fer kalau gitu. di kami. Bukan Iya, Pak, contoh ya? yang bagus berarti saya Saya Pak juga Fer. bukan. Rajin ya Pak? Rajin check-in aja. Oh oke. Karena Enggak dia tidak dapat pernah uang check out. kehadiran. Ya, Kalau betul. itu Pak. Karena saya lagi cuti studi, Bu. Oh iya. Lagian dia tidak pernah check out, Bu, kayaknya Iya. dari kamu. Iya harus tetap di kampus. dua-duanya kan. Udah berlebih-lebih. Ya. Mungkin harus dilihat juga tujuannya itu apa sih sebetulnya Hmm. gitu ya, supaya itu kan kadang tidak terinformasikan dengan baik. Seringkali kalau saya lihat ya, ketika ada sebuah kebijakan tidak terinformasi dengan baik, terus muncul yang model-model seperti ini, itu dibiarkan. Iya. Betul. Bukannya kemudian diberikan informasi ini loh yang benarnya tuh seperti ini gitu. Saya lihat memang sudah mulai menjadi kebiasaan ini dan itu tidak baik. Iya. Di beberapa kesempatan kalau saya ngobrol dengan entah di fakultas saya atau di tempat lain, rata-rata itu sama. Kadang saya kalau melihat ke teman-teman dosen muda, karena kan mereka nanti yang akan memegang Unpar ke depan dong. Jadi saya selalu bilang kalian itu harus melihat dari sisi baiknya seperti apa, karena Unpar itu nanti di tangan kalian. Dan ini mungkin yang harus diperhatikan juga oleh pemimpin yang ke depan. 21 tahun, 11 tahun, ibu sih masih lama ya. Saya udah harus dilihat potensi-potensi. Kalau saya lihat teman-teman dosen muda saya kalau ditanya itu mereka punya pemikiran yang kadang saya nggak kepikir. Iya, setuju. Gitu. Oh iya ya benar ya, karena mereka yang dekat dengan market kan. Mm-mm. Mereka tahu kebiasaannya harus seperti apa. Dan yang di atas itu ya memang selama ini kalau kita mendapatkan sosok pemimpin itu memang yang usianya sudah matang. Betul. Mungkin karena dilihatnya harus makan asam garam. Duh, saya nggak bisa harus pakai telur ceplok baru enak ya. Kecap lagi. Oke, kecap Di gitu. kami juga waktu itu seringkali dibilang pimpinan itu harus tua. Hmm. Pimpinan Iya. itu harus yang Berpengalaman. Berpengalaman, tapi ya sorry. wise. Dan gitu kalau ya. yang muda maju, ya sorry to say, Hmm. tingkat keraguannya tuh sangat tinggi. Tinggi. Iya. Nah, padahal ya bukan apa-apa ya, Bu. Kita ya harus maju, mau nggak mau dunia berubah kan. Iya. Kemarin dengan adanya pandemi tiba-tiba kita harus online semua. Iya, yang ngajarin ya. Yang ngajarin muda. iya kan, Bu. Betul. Mendadak bisa toh. Mendadak bisa kan. Dan ya kalau saya sih bukan karena
kita masih muda nggak sih sebenarnya? Muda, Muda lah, muda, muda muda, lah. muda, Ya. muda. Muda. Ya, Belum ya. ada kerutan nih. Kalau nanti saya pulang langsung ke salon. Ya harapannya siapa tahu ya yang muda-muda itu bisa membawa angin baru lah Hmm. ya, Iya, angin betul. segar gitu Iya. loh, bahwa saya yakin kok di universitas-universitas lain tuh pimpinan-pimpinannya juga muda-muda kok sekarang. Iya. Betul, betul. Ya kan? Dan mereka juga bisa lari dan mereka buktinya bisa ya saya nggak boleh ngomong tapi kan banyak yang sudah bersaing Iya, sama kita betul, kan sekarang betul. Kan ya. ada juga senat yang akan mendampingi Iya. secara Iya. melihat geraknya seperti Betul. apa. Berarti Benar. memang mungkin sekarang genrenya anak muda kali ya. Jadi Kali. jangan lupa nanti di gathering hari Kamis ya. Ya kebetulan kita Untuk yakini hadir. bahwa Unpar kedua ibu mengundang. ini rasanya eligible ya, Bu. Ada eligible kan. Jadi memang Unpar mengundang calon rektor sih saat Iya, ini. betul. Ini Jadi, salah satu jangan lupa langkah hadir kami. jam berapa? Pak Fer, jam 9 ya? Jam 9 sampai jam 2, Bu. Nah, jam sampai jam 2. Datang, Bu. Datang. Datang dong, harus komit Kan dong. diundang ya, Bu ya. Iya, Iya. demi Unpar lebih baik bukan? Ya. Nah, Mm-mm. kalau begitu kalau ini closing nih, pertanyaan terakhir dari 10 pertanyaan enggak ya? Jadi berkembang pertanyaannya. Iya, jadi Jadi banyak. banyak, Bu. Tadi kan kita udah melihat karakter yang seperti apa yang kemudian dibutuhkan. Mm-mm. Ada beda nggak sih kalau kita berbicara, oh ya ini karakter dan ini adalah sosok? Atau sama sebetulnya karakter atau sosok yang dibutuhkan gitu kalau saya memberikan pertanyaan ke Bu Mariska atau Kayak- Bu Isti? Saya Pertanyaannya sulit ya. terakhir saya ya. susah sih membedakannya. Menurut saya sosok tuh dibangun dengan karakter. Karakter ya. Iya. Oke. Nah, Mm-mm. itu kan nggak bisa instan ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira apa dong tipsnya untuk rektor ke depan kalau begitu supaya dia mau belajar? Apakah memang kalau saya lihat ya banyak banget kan pelatihan-pelatihan leadership. Hmm. Apakah perlu nih calon rektor semuanya itu harus ikut pelatihan leadership dulu Mm-mm. baru kemudian dipilih? Ataukah memang itu sesuatu yang sebetulnya sudah ada, tinggal kita pinter-pinter aja untuk melihat gitu? Atau memang perlu rektor yang bisa canggih kayak Superman atau Superwoman? Kira-kira seperti apa? Kalau Ini 12 SKS memang. Emang ini sulit ini. Ya, kalau saya pribadi, sepengalaman saya 21 tahun di Unpar, jadi pimpinan di Unpar itu gak pernah diajarin. By Itu- nature ya. Iya, itu Mm-mm. pusing, Bu. Enggak, tapi itu pusing sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau memang mau pimpinan yang, ya, kan pimpinan tuh ada yang dari dia sendiri, Mm-mm. tapi ada yang dibentuk ya. Mm. Tapi memang harusnya dijaring dari awal sebenarnya. Mm-mm. Jadi dari awal tuh dispotted siapa, dari awal, itu yang berapa orang ini yang terus dibina sampai ke atas. Karena kalau misalnya cuman, oke, dan di Unpar itu kan, dokter, jabat, nggak pernah gitu ngelihat maksudnya. Begitu selesai sekolah tuh baru napas gitu ya maksudnya. Mm-mm. Ya kamu jabat. Belum tentu loh yang dokter ini itu bener-bener bisa manajerialnya bagus. Setuju. Nah harusnya memang ada nggak bisa juga Bu mau jadi rektor oke saya latih sekarang buat berapa bulan nggak bisa itu tuh harus dibentuk dari awal karena untuk itu kan harus ada kecintaan ya Bu ya cinta Mm-mm. terhadap Unpar. Mm-mm. Kita yang seumuran segini mungkin kita berpikir ya sudahlah gitu ya kita sudah tahu gitu ya seluk beluknya Unpar kita jelek-jeleknya Unpar bagus-bagusnya Unpar kita stay tapi buat anak baru yang tiba-tiba dokter cemplungin jadi pejabat terus ya Bye. kok gini ya Gue postdoc aja, Iya, iya. terus nggak pulang. Kok curhat? Aku nggak ngasih Banyak tahu kok loh. untuk kayak gitu ya. Pulang. pulang Ya, Kau. ya. berani nggak pulang Kok saya di sidang sih dia? jadi ya pelatihan itu nggak bisa cuman oke sekarang dia mau jadi dekan dia mau jadi rektor latih nggak bisa gitu Bu. Artinya Itu kaderisasi ya, Bu, ini. Iya, Iya, harus betul. ada Betul. terus dari itu. Mm-mm. Bahwa nanti di tengah jalan dia fail bisa jadi. Mungkin ada orang lain yang tiba-tiba star banget gitu ya. Bisa jadi Bu. Tapi ya itu. Nah kan yang jadi masalah setiap kali kan orang berpikir bahwa oke orang tuh bagus karena dia bagus. Nggak selamanya begitu Bu. Dan untuk jadi rektor tuh tidak. Maaf ya Bu, Bapak. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak perlu dia sangat brilian, sangat pintar, nggak perlu. Mm-mm. Tapi dia bisa memimpin. Dia Mm-mm. punya leadership yang Mm-mm. tinggi. Dia bisa ngerangkul Tapi seluruh harus karyawan. cerdas dong, harus artinya punya kemampuan juga, nggak cuma memimpin, tapi melihat ke depan. Visioner Tadi tadi ya. Iya, visioner dan Tapi nggak harus kompetisi di luar nggak kan harus ketat. pinter banget Bu, Nggak maksudnya. usah pinter banget. Tapi dia bisa Setuju. lihat situasi, dia bisa Up to date, up open to date. minded Nah, gitu ya. open-minded itu Perlu penting, Bu. jadi selebgram nggak? Karena kan dia yang mewakili brand Unpar keluar. Jadi kalau misalnya
kemudian sosok itu muncul, Dia harus orang itu open udah minded, Bu. langsung, Unpar, karena Brandingnya cuma ya gitu melihat, ya. iya, melihat Kadang-kadang kan orang sosoknya. nggak mau kan jadi selebgram, Heeh. tapi harus kalau sekarang. Nggak harus jadi dia TikToker. Hai Unpar Iya, gitu, bukan nggak kayak usah, gitu. gitu ya. Kadang ya, kalau saya sih mungkin sedikit beda. Rektor nggak usah jadi selebgram kalau saya, tapi kerjain PR yang lain, yang bukan itu. Jadi kan Apa? maksudnya Sistem informasi. kalau dia bukan selebgram, Ya. artinya dia harus siapin dong promosi yang Ya, efektif itu betul. maunya Ya. gimana Yes. gitu. Kalau nggak bisa pakai wajah beliau gitu, maunya gimana? Dan dia harus dukung kita untuk menjadi promotor buat Unpar. Jadi kalau kita pergi misalnya nih Bu Maria presenting something dari Unpar. Ya, Ya kan? Iya. Seperti kemarin ya, kalau saya lihat Unpar itu punya banyak momen waktu G20. Iya. Banyak alumninya ada di situ. Itu harusnya Unpar. langsung bikin apa gitu Di ya. sumber ya, Bu, Biasanya, gitu ya. di newspapernya Iya. juga udah langsung munculin. Itu kan gitu. keluar kepemimpinan publiknya kan Bu. Betul, Iya, iya. betul. Ketahuan banget lagi nyusun akreditasi nih ya. Oh, Istilahnya kepemimpinan publik ya. Iya, iya. Dia Tiba-tiba dia sadar butuh. ada di Bora. Dia butuh ngumpulin, dia lagi ngumpulin berkas. Bu RT juga kepemimpinan publik kok, Bu. Boleh kok meminta saya. Tapi memang sih agak gemes juga ya. Kadang kalau saya lihat yang universitas lain itu langsung di-highlight Iya, gitu. betul. UGM aja dia meng-highlight kan. Karena ada salah satu tokoh yang bambu dia itu menjadi pembuat yang gedungnya yang Iya, kemarin iya, itu iya, ya. iya. Kemudian kita juga ada alumninya kan. Mm-mm. Ponakannya Pak Hari Rusli, rupanya dia alumni Oh iya betul. Arsitek Betul, Unpar. betul. Terus ada juga dosen yang diundang juga Iya, di situ. Ada beberapa juga yang terlibat. Di-highlight secara terus-menerus gimana dikemas gitu ya Iya. supaya Iya. itu muncul gitu. Mm-mm. Jadi dosennya juga bisa dimunculkan menjadi icon gitu. Tidak Betul. hanya sekedar melihat bahwa oh ya kalau mau kuliah mau pintar jadi arsitek harus di Unpar, tapi nggak ngerti Iya, gitu. iya. Nanti belajarnya apa? Tapi mungkin ya karena timnya nggak ada, Bu. Bisa jadi. Bisa gitu. juga ya. Atau mungkin juga nggak sadar bahwa itu matters Iya. buat audiens. Sebenarnya gitu. kalau memang tidak ada, kan ada pihak ketiga ya nggak yang Outsource. bisa outsource. Hmm. Selama outsource-nya itu dilakukan dengan betul, kan kalau di kita kan biasanya suka itu bawaannya siapa. Nah, itu yang harus kemudian antisipasi ya, bahwa ini dia melalui proses vendor terbaca, semua orang tahu, muncul design aids, Unpar mencari vendor untuk apa-apa kalau kita belum punya ya. Dan itu kan bisa Tapi gitu. nggak kebayang mungkin Bu. Kan harus didampingi dengan orang dari dalam Bu Isti. Nah, itu. Kalau semuanya dilakukan oleh orang di dalam, mungkin sudah habis waktunya. Apalagi kalau kemudian dosen, kan ada dosen marketing, tolong dong. Ini Nggak dosen marketing bisa. juga Nggak banyak banget gitu kerjaannya kan. Ya sebenarnya sih Bu, walaupun mau pakai vendor atau apa, toh kita tetap harus ada tim yang bagus, yang ngerti cara promosi itu. Ya seperti kata Bu Isti tadi gitu, lo mungkin dia nggak nyambung bahwa kayak gituan itu kebayang. menjual. Ya berarti kan harus ada tim bener-bener yang Iya. mikirin tentang apa aja sih yang bisa kita jual. Iya, fokus, dan kalau bisa tidak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang desain di situ ya, dia udah otomatis diberikan jam mengajarnya sedikit gitu, karena dia diberi penugasan khusus yang ada di situ. Berarti butuh ini dong pemimpin yang bisa menyusun tadi yang dikatakan Bu Mariska, strategi ya. Dia bisa melihat dulu, dia petakan dulu. Nggak cuma sekedar oh ya Unpar itu sekarang ada di ranking sekian, gimana ya cara naikin ranking, nggak cuma Bisa. sekedar itu. Ya. Dia harus membuat lebih detail lagi. Iya. Dia banyak melakukan brainstorming, FGD. Padahal ngatur dosen, ngatur orang pinter susah. Sulit. Pak. Emang Ya. susah. Semua orang itu pinter, jadi semuanya langsung berpendapat. Itu yang saya alami sebenarnya kan ya. Iya. Di Unpar juga mungkin itu menjadi PR, bahwa rektor ke depan itu yang diatur itu orang-orang pinter semua. Jadi dia harus cerdik lah ya. Iya. Gimana caranya dia harus Tarik menjadi ulur. betul kan dia tarik tuh ulurnya seperti itu. ini loh, kalau paduan suara dia itu konduktornya Konduktornya. dia harus bisa supaya semua itu harmoni Padu. ya. Nah, itu sosok pemimpin ke depan yang memang kita cari ya, kita Iya. butuhkan. Semoga ada ya Pak Fer ya. Ya. Mungkin satu lagi ya Bu, kalau Boleh. saya ngelihat tadi udah sempat bilang tegas, tapi tegas itu bukan otoriter Iya, gitu. betul. Tegas itu ya menegakkan aturan-aturannya gini harus begini.
Kan sudah kita sepakati maka kita tapi kan ada kata kuncinya sudah kita sepakati gitu. Ya artinya kan harus mau, gimana caranya mengumpulkan orang-orang ini agar mau menyepakati something. Terus mungkin harus mau menghargai sebuah proses. Iya. Gitu. Tidak bisa hanya result, itu nggak bisa. Tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Kalau saya sekarang kan melihat sebuah jurusan lagi peminat rendah tinggal, peminat tinggi kasih penghargaan. Sedih ya kadang saya mikir kalau perjalanannya gimana. Kalau Bu Mariska dikasih penghargaan, kalau kita peminatnya tinggi terus tapi nggak pernah Nggak dapat pernah penghargaan. apa-apa. Kalau bisa ditambah terus, tapi dosennya Ditambah dan diperas habis gitu. Kan harus gitu Bu, harus tiba-tiba meningkat. Itu Ada, bukan saya. ada lonjakan ya. Bu? Saya ada lonjakan. Ada lonjakan. Oke, gitu. baiklah. Nah, kalau yang udah tinggi emang nasib Tapi diperas Iya, gitu. diperas. Oke, Ya, baiklah. sebenarnya kalau kita mikirin proses, semuanya kan, yang tinggi gimana bisa tetap tinggi? Coba. Betul. Itu kan ada proses, ada Ya. usaha yang dilakukan. Kalau sekarang kan, ya itulah saya bilang, senengnya wah, dalamnya kopong. Iya. Iya kan? Termasuk Gitu. juga beberapa perubahan metode pengajaran juga ya. Kan tadi ngomong infrastruktur. Iya. Pemimpin juga harus sampai bisa melihat. Mungkin nggak harus sedetil itu, tapi Mungkin setidaknya inovatif ya. dia iya betul. Harus bisa punya Dia inovasi-inovasi. jangan harus punya sikap entrepreneurs juga Heeh, gitu. heeh. Selain intra ya, karena kalau sosok pasti dia butuh entrepreneurship. Mm-mm. Tapi entre itu juga harus dia melihat karena ini ada opportunity, ada peluang, Iya. harus digimanakan gitu. Oke lah, mungkin kita memang punya kebiasaan kalau pas bikin budget suka kopas-kopas. Iya. Nah, Bu, Iya. nggak boleh. Iya. Tapi ketika saya nggak kopas, dicoret kan juga sedih ya. Oh my God, this money will not go to my account. Ini untuk mahasiswa gitu. Tapi kemudian harus banyak gitu alasannya. Nah itu mungkin yang jangan sekedar seperti itu, tapi kalau ada audiensinya juga harus dilihat dulu, dipertimbangkan dulu. Karena saya juga pengen, udah deh gini aja, ya udah kamu jalanin. Tapi kalau konsekuensinya negatif, ke depan kalau kamu ngajuin lagi, saya pertimbangkan dulu untuk ditolak dulu ya, karena kamu di sini tidak bisa memberikan Ya, ya. sesuatu. Betul. Harusnya seperti itu. Kadang Ya. saya juga pengen dibegitukan, tapi Ya. kok ujungnya baru udah ngasih panjang lebar, nggak boleh. Ya. So sad gitu ya. Padahal yang kita pikirkan Unpar itu harus maju. Gue gemes nih lihat yang lainnya. Kemarin juga kita FGD bilangnya gini, ini PR sih sebetulnya untuk jurusan saya. Kenapa kamu nggak mau masuk administrasi bisnis? Bisnis mah nggak usah dipelajari, cuman datang sendiri. Wah, Serem ya. pengen saya rekrut langsung itu karena SMA-nya. Hebat sekali. Iya. Wah, gue butuh ini kayaknya anak yang kayak gini. Karena anak SMA tuh sekarang begitu kan, Bu? Iya. Nah, itulah kemasan marketingnya yang kemudian Iya. harus berubah. Tidak gitu. berarti dalamnya kopong, tapi ya itu justru kemasannya itu untuk Iya. untuk apa ya, menarik mereka gitu Betul, loh. Kalau betul. pengen jadi 12.000 di tahun ini. Nah, Kita tarik nafas dulu. Kayaknya kita perlu break ya, Pak Fer. Iya. Kita udah ngomong 12.000. 12.000 agak panjang nih kita. Ya, nih. Soto aja 15.000 di depannya. Ini udah 12.000. Kayaknya diudahin tadi udah pertanyaan terakhir Itu ya, udah Bu ya. pertanyaan terakhir, Bu. Heeh. Ya sudah tuh kalau begitu Pak Fer ya. Pak Fer ada tambahan lagi nggak? Ya, kalau mungkin sedikit merangkum bahwa dari Bu Mariska dan juga Bu Isti ini pengalaman sangat berkesan dengan Unpar ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan diri, dan juga kebebasan untuk berinovasi, dan berharap bahwa kekeluargaan di Unpar, kemudian juga nilai-nilai humanum ini tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan gitu. Selain itu juga memang masih ada PR tentang fasilitas, infrastruktur kita, kemudian juga pemahaman tentang proses bisnis yang lebih mendalam, sehingga menyebabkan kita membutuhkan pimpinan yang open-minded, visioner, strategis, kemudian juga yang siap membawa perubahan dan juga Bisa membangun soliditas. membangun ya. soliditas, dan juga tidak hanya result oriented tapi menghargai juga proses yang terjadi gitu. Nah, sesi ini memang sengaja kami buat gitu ya sebagai bagian dari panitia proses seleksi rektor, di mana Unpar saat ini sedang mencari calon rektor 2023-2027. Harapannya sesi kita di pagi hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga menyampaikan aspirasi dari Jadi sesi curhat. Jadi calon semuanya tersebut. seperti itu ya Pak Fer. Nggak Memang apa-apa, Kita butuh curhatan. karena memang itu. Iya. Karena untuk kita informasikan ke depan itu, ini loh sebetulnya teman-teman sudah berpikir. Jadi kalau bisa
Bapak Ibu calon rektor ke depan itu bisa melihat, oh iya ternyata ada yang terlewat, informasi itu Betul. bermanfaat. Itu tujuannya. Jadi tenang, KIP tetap akan diberikan. Aman kalau ada, Bu. Kalau ada, karena kita bukan pejabat berwenang. Betul. Kami hanya panitia Iya. Iya. dan hanya host. Iya. Ya. Betul, entah kenapa ini warnanya kuning ya. Oke, kita tutup aja. Kalau udah ngomong kayak gini, nanti udah mulai ngerembet gak bener. Oke, Bu, baiklah. Ya. Mari kita sudahi sesi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Isti dan juga terima kasih kepada Ibu Mariska. Kita akhiri hari ini. Sip. Terima Sip, kasih ya. semuanya. Selamat pagi. Terima kasih pagi.